Bullying atau perundungan adalah perilaku kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah atau tidak berdaya. Tindakan ini dapat berupa kekerasan secara fisik, emosional, maupun mental. Menurut WHO, bullying melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan dan bertujuan untuk menyakiti atau merugikan korban secara sistematis. Bullying merupakan masalah serius di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia. Berdasarkan data, 2 dari 3 anak usia 13-17 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, pernah mengalami setidaknya satu jenis perundungan selama hidup mereka. 41% siswa yang berusia 15 tahun melaporkan bahwa mereka mengalami beberapa bentuk perundungan setidaknya sekali dalam sebulan. Jenis-jenis perundungan yang paling sering dilaporkan mencakup kekerasan fisik, seperti dipukul atau disakiti secara langsung. Kemudian pengambilan atau perusakan barang, kemudian berupa ancaman, di mana korban diintimidasi dengan ancaman verbal atau fisik, kemudian penguculan sosial, serta penyebaran informasi buruk, berita buruk atau fitnah tentang korban disebarluaskan seringkali melalui media sosial. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban perundungan. Mereka mungkin menghadapi tantangan dalam interaksi sosial yang membuat mereka lebih rentan. Anak-anak yang berasal dari kelompok minoritas atau memperlihatkan perbedaan baik fisik maupun perilaku juga lebih rentan mengalami bullying, membuat mereka target empati yang sangat rendah di lingkungan sosial. Anak-anak dengan kesulitan dalam berinteraksi sosial seringkali dianggap berbeda di antara teman sebayanya, mengakibatkan mereka mudah menjadi target perundungan. Perbedaan fisik seperti ukuran badan yang tidak sesuai atau ciri-ciri khusus lain yang menjadi sumber ejekan menjadikan anak-anak tersebut lebih rentan terkena perundungan. Pengabdian masyarakat ini berupaya mengatasi isu perundungan dengan memanfaatkan kekuatan storytelling atau penceritaan. Cerita bukan sekedar hiburan, tetapi juga merupakan sebuah media untuk membangun empati dan mengajarkan nilai-nilai. Kami berproses mengembangkan sebuah buku cerita edukasi yang bertujuan mencegah perundungan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah inklusif, dengan fokus pada anak-anak berkebutuhan khusus. Agar cerita dalam buku ini relevan dan bermakna, kami bekerja sama dengan para ahli di Divisi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial, Departemen Anak, guru dari sekolah inklusif, serta sharing dari anak-anak itu sendiri yang menjadi bagian dari komunitas lupus sahabat cempluk. Salah satu cerita dalam buku ini berjudul Kenapa Pipiku Cempluk, mengisahkan tentang Yasa, seorang anak dengan lupus yang sering mengalami perundungan karena penampilan dan tantangan kesehatannya. Melalui perjalanan Yasa, pembaca tidak hanya belajar tentang lupus, tetapi juga memahami pentingnya empati, rasa hormat, dan inklusi. Melalui program seperti buku dongeng edukasi anti-bullying, diharapkan anak-anak dapat memahami pentingnya menghormati dan menyayangi satu sama lain, termasuk kepada teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Program ini menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan bebas dari perundungan.